Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang anggotanya terdiri dari saya Muhammad Rizky Subarkah, Tiwi Widiawati, dan Rizka Rahayu. Kita di sini akan membahas mengenai topik yang berjudul titik dalam dan titik batas dan mata kuliah analisis real. Baik, langsung saja kepada pemateri Rizka Rahayu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Rizky yang sudah mempersilahkan. Nama saya Rizka Rahayu akan membahas tentang titik dalam atau titik interior. Nah, titik dalam diartikan sebagai titik yang terletak dalam sebuah himpunan tertentu. Sebuah titik selain di dalam sebuah himpunan mungkin juga terletak di luar dari himpunan atau terletak pada batas himpunannya. Definisi 10.1. X elemen bilangan real dikatakan titik dalam atau titik interior dari A subset R jika ada epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga ada persekitaran titik X jari-jari epsilon itu subset dari A. Itu adalah definisi formalnya. Mungkin kita itu agak sulit untuk memahaminya, maka untuk mempermudah memahami definisi tersebut, maka kita bisa membuat bahasa intuitifnya. Nah, seperti ini bahasa intuitif dari definisi 10.1. Suatu bilangan X elemen bilangan real disebut titik interior atau titik dalam dari A jika kita bisa membuat atau menemukan persekitaran titik X yang seluruhnya ada di dalam titik A. Nah, maka X ini disebut sebagai titik interior atau titik dalam. Himpunan semua titik dalam dari A yaitu X elemen bilangan real, sedemikian sehingga X titik dalam dari A. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, menurut kalian, apakah X adalah titik interior dari A? Ya, X adalah titik interior dari A karena ada persekitaran titik X yang termuat seluruhnya di A. Nah, sekarang jika X-nya ini berada di luar A, apakah X ini titik interior dari A? Bukan. X bukan titik dalam atau titik interior dari A karena semua persekitarannya tidak termuat di A. Paham ya? Contoh, tunjukkan bahwa jika A 0,1, maka himpunan titik interior A adalah 0,1. Dan jika B 0,1, maka himpunan titik interior B juga 0,1. Oke, kita buktikan. Kita ambil X elemen A secara sembarang. Nah, ini berarti bahwa X-nya itu di antara 0 dan 1. Akan ditunjukkan bahwa X elemen himpunan titik interior A. Lalu kita buktikan jika X lebih dari 0 atau X kurang dari 1, maka X adalah titik interior dari A. Karena ada epsilon lebih dari 0, yaitu epsilon min nilai mutlak X per 2 dan nilai mutlak 1 min X per 2. Nah, kita lihat gambar di bawah ini. Gambar sebelah kiri, kita ambil jarak X yang dekat dengan 0. Maka jari-jarinya itu adalah X min 0 atau sama dengan X. Nah, di gambar yang sebelah kanan, kita ambil jarak X yang dekat dengan 1. Maka jari-jarinya itu 1 min X. Sehingga bisa kita buat persekitaran titik X jari-jari epsilonnya. Maka epsilonnya min nilai mutlak X per 2 dan nilai mutlak 1 min X per 2. Maka dengan demikian persekitaran titik X jari-jari epsilon itu subset dari A. Jadi X titik dalam dari A atau X
elemen himpunan titik interior A. Karena X diambil sembarang, maka X adalah interior A untuk setiap X elemen dari 0,1. Selanjutnya, bila X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, persekitaran titik X jari-jari epsilon itu bukan subset dari A. Nah, kita lihat gambar di bawah. Gambar sebelah kiri, X-nya itu kurang dari sama dengan 0. X-nya bukan titik dalam atau titik interior, karena semua persekitarannya tidak termuat di A. Lanjut ke gambar yang sebelah kanan. X-nya itu lebih dari sama dengan 1. Maka X-nya bukan titik interior atau titik dalam, karena semua persekitarannya juga tidak termuat di A. Jadi, untuk X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1 bukan interior dari A atau bukan titik dalam dari A. Sehingga himpunan titik interior A adalah antara 0 dan 1. Ya baik, terima kasih kepada pemateri 1 Rizka Rahayu atas pemaparannya. Selanjutnya kita ke pemateri kedua, ya lanjutan dari materi pertama tadi yang akan dibawakan oleh Saudari Tiwi Widiawati. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah mempersilakan saya. Tiwi Widiawati akan melanjutkan materi dari Saudari Rizka. Definisi subjek 2. S anggota himpunan real dikatakan titik batas A subset R untuk setiap epsilon lebih dari 0 persekitaran jari-jari X epsilon irisan A tidak sama dengan himpunan kosong dan persekitaran titik X jari-jari epsilon irisan A komplement tidak sama dengan himpunan kosong. Cukup sulit ya kata-katanya. Bila kita permudah aja kata-katanya menjadi seperti ini. Bila X titik batas dari A, jika semua persekitaran titik X selalu memuat titik A dan anggota A komplement. Langsung saja ke contoh, misal A sama dengan A, B anggota himpunan benang real. Tentukan titik batas dari A. Jawab, ambil X anggota bilangan real di mana X kurang dari A sembarang. Akan diselidiki apakah X titik batas dari A. Karena X kurang dari A, pilih epsilon A min X berdua. Maka X min epsilon sama dengan X min A min X berdua. Kita samakan menyebutnya, sehingga 2X min A plus X berdua kita operasikan, kita beroleh 3X plus A per 2 kurang dari 3A min A per 2 sama dengan A. Oke, untuk yang X plus epsilonnya sama dengan X plus A min X per 2, sehingga 2X plus A min 2 sama dengan X plus A per 2 kurang dari A plus A per 2 sama dengan 2. Sehingga kita perserikatan titik X jadi epsilonnya kita iriskan dengan A, sehingga X min epsilon, X plus epsilon irisan A, B itu sama dengan himpunan kosong. Sedangkan di definisi diterangkan bahwa tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Jadi untuk setiap X kurang dari A, X bukan titik batas dari A. Kita ambil X anggota bilangan real di mana X ini lebih besar dari A sembarang. Akan diselidiki apakah X ini titik batas dari A. Karena X lebih dari B, maka epsilon yang kita pilih adalah epsilon sama dengan X min B per 2. Maka kemungkinannya ada 2 sama seperti tadi, yaitu X min
epsilon dan X plus epsilon. Yang pertama, X min epsilon sama dengan X min B per 2 sama dengan, kita samakan bentuknya, sehingga jadi 2X min X plus B per 2, kita operasikan, sehingga kita peroleh X min B per 2 kurang dari B plus B per 2 sama dengan B. Untuk yang X plus epsilon sama dengan X plus X min B per 2, kita samakan menyebutnya, sehingga 2X plus X per 2 min B per 2 sama dengan 3X min B per 2 kurang dari 3B min B per 2 sama dengan B. Baik, terima kasih kepada saudari pemateri kedua, yaitu Tiwi Widiawati. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Rizky Subarkah. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Ya, kita lanjutkan. Sehingga V epsilon X irisan A sama dengan dalam kurung X min epsilon sampai X plus epsilon, yang dimana irisan dari A sampai B sama dengan bukan himpunan kosong. Jadi untuk semua lebih dari B, yang dimana X bukan titik batas dari A. Nah, kita ambil X elemen R atau X di R, A kurang dari X dan X kurang dari B sembarang. Akan diselidiki apakah X titik batas dari A. Kita pilih epsilon minimumnya, yaitu dalam kurung kurawal X min A per 2 sampai B min X per 2. Lalu kita andaikan epsilon sama dengan X min A per 2. Nah, yang ini nih. Yang ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat melalui garis visualisasi di samping sini nih, yang warna putih. Kemudian kita bisa menghitung persekitarannya, yaitu X min epsilon ya, yang pertama ini. X min epsilon sama dengan, ini merupakan proses aljabar nih, X min A per 2. Ya, nanti di sini tuh biasa samakan penyebut ya. 2X per 2 min X min A per 2. Nanti dapat ini 2X min X plus A per 2. Dan hasilnya yaitu X plus A per 2. Nah, setelah kita dapat X plus A per 2, karena nanti kita akan substitusi, ini akan disubstitusi dengan batas nih A. Jadi A plus A per 2, karena kita ini disubstitusi, jadi tandanya itu lebih dari. Jadi lebih dari A plus A per 2 sama dengan A. Nah, untuk selanjutnya yaitu X plus epsilon. Yang tadi itu X min epsilon, sekarang X plus epsilon sama dengan X plus X min A per 2, seperti tadi ya di awal menggunakan proses aljabar juga. Lalu akan didapat di sini X plus B per 2, yang dimana nanti ini kita substitusi dengan batas B. Ya, jadi X plus B per 2 kurang dari B plus B per 2 sama dengan B. Sehingga V epsilon X sama dengan X min epsilon sampai X plus epsilon subset A sampai B. Atau V epsilon X irisan A komplement, yang dimana bukan himpunan kosong. Jadi untuk sebuah A kurang dari X dan X kurang dari B, yang dimana X bukan titik batas dari A. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 sembarang, maka yang pertama yaitu untuk X sama dengan A, V epsilon A irisan A sama dengan dalam kurung A min epsilon sampai A plus epsilon. Irisan A sampai B sama dengan dalam kurung A sampai A plus epsilon, yang dimana bukan sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya V epsilon A irisan A komplement sama dengan dalam kurung A min epsilon sampai A plus epsilon, dengan irisan menggunakan kurung kurawal ya. Lalu kurung tutup minta hingga sampai A. Lalu gunakan kurung siku. Gabungan kurung siku
B sampai ta hingga kurung tutup sama dengan A min epsilon sampai A, yang dimana bukan sama dengan himpunan kosong. Nah, bisa kita lihat dari visualisasi garis di bawah ini ya. Baik, yang selanjutnya, yang kedua ya. Untuk X sama dengan B, tadi itu kan X sama dengan A ya. Ya, sekarang X sama dengan B, V epsilon B irisan A sama dengan B min epsilon sampai B plus epsilon. Dengan irisan A sampai B sama dengan B min epsilon sampai B, yang dimana bukan sama dengan himpunan kosong. Lalu V epsilon B irisan A komplement sama dengan dalam kurung B min epsilon sampai B plus epsilon. Dengan irisan, lalu kita buka dengan kurung kurawal, kurung tutup, min ta hingga sampai A. Lalu tutup dengan kurung siku. Dengan gabungan kurung siku buka ya, B sampai ta hingga kurung tutup sama dengan dalam kurung B sampai A plus epsilon, yang dimana bukan sama dengan himpunan kosong. Kita bisa lihat di sini dari visualisasi gambar di sini ya. Nah, sekarang jadi untuk X sama dengan A yang tadi itu dan X sama dengan B yang kedua ini ternyata merupakan titik batas dari A. Dengan demikian kita sebut delta A sama dengan menggunakan kurung kurawal ya, A sampai B. Kemudian kita pindah ke definisi 10.3. Dimisalkan A subset dari R, himpunan A bar dikatakan penutup dari A bila A bar sama dengan A gabungan A aksen. Kita langsung masuk ke contohnya, contoh 3. Yang pertama, misalkan ada A sama dengan interval terbuka, ini menggunakan kurung biasa ya, 0 sampai 2. Maka untuk A aksennya yaitu menggunakan interval tertutup. Jadi menggunakan kurung siku yaitu 0 sampai 2. Dan A bar sama dengan A gabungan A aksen, nanti hasilnya gunakan kurung siku 0 sampai 2. Selanjutnya untuk contoh kedua, dimisalkan B sama dengan interval tertutup 1 sampai 3, maka B bar sama dengan interval tertutup 1 sampai 3. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami sekian saja dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada kesalahan untuk pemaparannya, mohon maaf.